Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, aku mau ajak kita belajar lagu baru berjudul You Are My Hiding Place.
sun, yet you see me and you hear my every cry. I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I'm strong. You're my refuge and my soul. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Broken step, broken heart, you are mending every part. I'm safe and I'm covered by your grace. Only you and your light got the darkness into dawn. By your blood, as the land of has won. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I'm strong. You're my refuge and my soul. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my soul. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Teman-teman dipersilakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Kurang semangat ya Ci ya? Ya, kayaknya. Sekali lagi yuk. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, Oke, udah oke. lumayan. Sekarang aku mau ajak kita buat ekspresiin dikit yuk rasa syukur kita hari ini. Nah, gimana sih Hana caranya? Nah, kita bakal gerak-gerak dikit nih. Jadi, buat teman-teman yang hari ini merasa sangat bersyukur, boleh kasih love yang kayak gini. Buat teman-teman yang hari ini biasa aja tapi bersyukur, tapi biasa aja sih, boleh kasih love yang kayak gini. Sama yang hari ini merasa kurang bersyukur, boleh kasih love yang kayak gini ya. Nanti kita gerak bareng-bareng. Oke? Udah paham ya? 1, 2, 3. Ayo. Oke. Kayaknya banyak ya yang sangat bersyukur ya Hana. Iya, Kita tanyain kali ya. boleh. Ayo, mau tanya siapa, Ci? Siapa ya? Ayo, siapa? Ayo. Keisha deh. Coba kira-kira kenapa sangat bersyukur hari ini?
Bersyukur karena hari ini aku masih bisa dikasih sama Tuhan untuk merasakan indahnya pagi ini, terus bisa datang ke KR juga gitu. Jadi Keisha bersyukur karena masih dikasih lihat Tuhan indahnya pagi hari ini, Hana. Oke. Nah, tadi kan barusan kita udah ekspresiin rasa syukur kita nih. Ada yang merasa hari ini sangat bersyukur, ada juga yang biasa aja, ada juga yang hari ini merasa kurang bersyukur. Tapi aku yakin pasti hari ini ada aja hal yang buat kita bersyukur hari ini. Baik itu kita bisa bangun pagi, kita bisa lihat cuaca yang cerah, kita bisa makan sarapan mama, kita bisa datang ke sini ketemu teman-teman KR lagi, kita bisa beribadah bareng-bareng lagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan, teman-teman. Maka dari itu, untuk meresponi rasa syukur kita, aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, aku yakin hari ini kita dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, itu karena teman-teman sudah merasakan kebaikan Tuhan. Aku juga yakin ibadah hari ini dapat berlangsung hanya karena kebaikan Tuhan dan izin Tuhan saja. Every small detail yang terjadi di hidup kita itu karena kebaikan dan campur tangan Tuhan. Kita masih dikasih makanan, kita masih dikasih minum, masih bisa napas, dan hal simpel lainnya itu adalah bukti kalau Tuhan itu udah baik banget loh sama kita, teman-teman. Aku percaya bukan cuma aku sama Hana doang ya yang merasakan kebaikan Tuhan di minggu-minggu ini. Aku percaya semua teman-teman pun juga ikut merasakannya. Aku mungkin nggak tahu kebaikan apa saja yang sudah teman-teman pribadi rasakan dari Tuhan. Mungkin ada yang bersyukur pergumulannya udah diselesaikan, ataupun mungkin ada yang bersyukur karena ujian kenaikan kelasnya sudah selesai. Yuk, hari ini aku mau ajak teman-teman, kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kita mau say thank you sama Tuhan, karena semua yang terjadi itu karena kebaikan Tuhan kepada kita semua. Yuk, aku mau ajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Heart of Worship. See
pain, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that is for that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You look into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Teman-teman, sekarang aku ajak kita semua buat tundukin kepala kita pejamkan mata kita pikirin, kita lihat hari-hari ke belakang, seberapa banyak sih dosa yang udah kita lakukan dalam minggu-minggu ini, teman-teman. Bahkan gak usah di dalam minggu-minggu ini, dalam sehari pun berapa dosa yang sudah kita lakuin, teman-teman. Mungkin kita udah berkali-kali lakuin dosa itu, lakuin terus, sampai mungkin kita menjadi nyaman dan meremehkan dosa kita. Bahkan kita sampai tidak sadar lagi akan setiap dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita nyontek saat ujian, ketika kita ngomongin orang, jelekin orang, jatuhin orang, kita merasa iri. Ketika kita berkata kasar, teman-teman, dan dosa-dosa lainnya. Yuk, aku ajak kita buat renungin sejenak. Kita ambil sikap doa kita sambil singar menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan
Yesus memanggil, Kita akui setiap dosa kita, kesalahan kita yang buat hati Tuhan sedih, buat hati Tuhan kecewa. Lihatlah Ketika Dia lihat prihatin semakin jauh dari Dia. menunggu, Dia tahu setiap anak-anaknya yang hilang, dan Tuhan rindu untuk panggil anak-anaknya kembali. Hai Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku datanglah, Aku udah nyakitin hati Tuhan. Kau yang Aku lebih milih hal dunia daripada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, Kau yang aku ajak kita buat sesat nyanyian. marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan dan ingin mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan untuk setiap tindakan-tindakan dosa yang telah kami lakukan dalam seminggu ini. Kiranya Engkau yang mengampuni dosa kami, bantu kami untuk mengarahkan hidup kami ke jalan yang lebih benar Tuhan. Semakin dekat dan mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Aku mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, teman-teman, melainkan melindungi kita, bahkan mati untuk kita, supaya selamat dari dunia ini. Untuk meresponi berita anugerah kita hari ini, yuk aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau salam damai dengan cara tos seperti ini, sambil menyanyikan lagu di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu
silakan duduk. Teman-teman, tema hari ini adalah Tuhan kawan di perjalanan hidup kita. Wah, menarik banget ya. Tapi, apa sih firman yang mau dibawain koas hari ini? Yuk teman-teman, aku ajak kita semua buat siapin hati kita, pikiran, telinga kita mau sama-sama fokus sama Tuhan. Aku ajak kita semua buat nyanyiin lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya benar Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang menghargai kami, Allah yang mengenal kami. Terkadang orang di luar sana tidak mengenal kami. Orang yang kami harapkan mengasihi kami tidak menghargai kami. Kami merasa kesepian ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami menyadari Engkau adalah Allah kami, kawan seperjalanan hidup kami, yang menyertai kami, menuntun kami untuk kami terus hidup di dalam naungan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bantu kami untuk mengerti dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, mari kita melihat ayat Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1 dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kita buka juga di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah Tuhan kawan perjalanan hidup kita, teman-teman. Nah, saya tuh mengawali khotbah ini dengan ingin coba bernyanyi, ya. Jadi ada lagunya si Akon. Gimana cara bacanya ya? Lagunya seperti ini. Boleh next slide-nya. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own. Ada yang tahu lagunya? Sekali lagi yuk, sama-sama yuk. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own. Ya. Ini lagunya kayak ketika kita nyanyi itu kayak merasa gua lagi sepi ya. Saya tuh merasa, ini sepi. Siapa pernah di sini merasa sepi, teman-teman? Ada yang pernah merasa kesepian? Oke, thank you, teman-teman. Atau saat ini merasa kesepian, ada nggak? Oh, nggak ada, langsung turun tangannya. Ya. Nah, kira-kira nih, Amel terus ya, jangan Amel lah. Ella, kamu sepi, merasa sepi itu ketika apa, Ella? Ya, jadi pas pandemi merasa sepi ya. Kenapa? Karena iya, jadi ada jarak dan kita dibatasi untuk ketemu sama teman yang lain ya. Thank you. Elvis, kamu pernah merasa sepi, Fis? Pernah ya? Pas kapan itu, Fis? Pas di rumah. Kenapa di rumah sepi? Hah? Karena di rumah aja ya. Jadi dulu kita banyak beraktivitas ya. Ketika di rumah kita dibatasi gitu. Boleh next slide-nya. Memang salah satu ketakutan manusia adalah merasa sepi, teman-teman.
Dan meskipun demikian ada juga manusia yang suka dengan kesendirian, ya. Karena ketika dia sendiri, dia merasa bebas, dia bisa ngapa-ngapain tanpa ada yang melihat ataupun menilai ataupun melarang dia melakukan sesuatu, ya. Dia merasa sendiri, gua seneng gitu. Siapa di sini yang merasa gua seneng kok sendiri? Oh, ada ya. Oke, thank you. Nah, tetapi teman-teman, kesendirian itu berbeda dengan kesepian. Ya, sekali lagi, kesendirian itu berbeda dengan kesepian. Kesepian itu memang bisa penyebabnya adalah kita sendiri. Ya. Tetapi kesepian itu tidak hanya melulu ketika kita itu sendiri secara fisik. Ya, boleh next slide-nya. Jadi ada aspek-aspek yang lain yang membuat kita tuh kesepian. Apa aja contohnya? Boleh next lagi slide-nya. Yang pertama adalah ketika kita itu tidak dihargai, teman-teman. Di situ ada perasaan kesepian yang melingkupi kita. Kita melakukan sesuatu yang bagus nih, tapi orang lain tidak menghargainya. Pernah nggak, teman-teman? Ya, saya tuh ingat sekali, saya tuh ingin membuat mama saya bangga gitu. Waktu saya seumuran kalian ya, yang SMP gitu. Saya dengan menyapu lantai gitu. Biasalah anak SMP nyapu lantai. Siapa di sini yang menyapu lantai? Ada ya. Saya coba nyapu lantai, terus saya bilang, "Ma, aku sudah nyapu lantai nih." Terus mama saya langsung kayak gini. "Masih kotor?" Wah, saya ingat sampai sekarang. Saya merasa tidak dihargai. Di situ perasaan saya itu kesepian jadi. Teman-teman pernah nggak ya, ketika melakukan sesuatu pengen kasih yang terbaik atau kepada gebetan kita yang kita incar gitu, sudah kasih yang terbaik tapi dia bilang enggak, thank you gitu. Atau tanya, "Halo, apa kabar?" "Baik." "Sudah makan belum?" "SD." "Sudah," artinya. "Ya, sehat selalu ya." "K." "Oke," maksudnya. Itu kan bikin kita merasa tertolak kan. Jadi itulah yang poin pertama. Ketika kita merasa tidak dihargai, ada perasaan sepi yang menaungi kita. Dan tidak hanya itu, boleh next lagi slide-nya. Kita juga merasa sepi ketika kita tuh tidak didengar, teman-teman. Ketika kita menyuarakan pendapat dan orang lain tidak mau mendengarkan, itu pun kondisi yang akan melingkupi kita adalah perasaan kesepian. Kalau ada satu komunitas, kelompok, kita ngomong apa, pengen curhat apa, tapi nggak bisa, kita akan merasa gue sendirian di tengah keramaian. Ya. Dan yang selanjutnya, boleh next lagi. Ketika kita tidak diterima, ya, pernah nggak teman-teman merasa gue nggak diterima nih? Ya. Ketika kita tidak diterima pun, disitulah kita merasa kesepian. Ketika kita berbeda, kita cenderung tidak diterima di dalam komunitas. Saya pernah kuliah S1 itu mayoritas muslim, ya. Ketika SMP pun mayoritas muslim, ketika SMA pun mayoritas muslim. Saya itu dibully, dibedakan ketika mereka ngobrol, saya tidak bisa ikut sama mereka dan saya merasa kesepian, ya. Nah, teman-teman, jadi kesepian itu berbeda dengan kesendirian. Mungkin di antara kita suka dengan kesendirian, tetapi kesepian itu berbeda. Memang kesepian bisa disebabkan oleh kesendirian secara fisik, tetapi kesepian juga bisa disebabkan oleh karena kita tidak dihargai, tidak didengar, tidak diterima. Ya. Dan ketika kita mengalami situasi-situasi kesepian ini, apa yang kita harus cari? Kita cari pemuasan diri. Dengan cara apa? Boleh next slide-nya. Akhirnya kita next lagi, jatuh di dalam pornografi. Bahkan seks bebas. Ya, berharap saya melihat tidak ada di sini. Saya ingat sekali anak SMA, teman saya SMA, itu sudah pamerin video waktu itu BlackBerry masih ya.
video dia sedang bercumbu dengan teman kelas. Terus teman kuliah saya, di tasnya itu kondom disiapin. Ngeri teman-teman. Kondom, ngerti ya? Dia siapin kondom di dalam tasnya. Set. Ya misalnya ada apa-apa dia sudah siap. Dan kami sebut dia tuh sebagai PK. PK itu apa tuh? Teman-teman ada yang tahu? Penjahat kelamin. Iya, penjahat kelamin nih. Dia udah siap tuh kondom. Ya. Kalau itu parah jadi teman-teman saya. Dan kita juga bisa jatuh di dalam pornografi, di dalam seks bebas ketika kita merasa kesepian, tidak diterima, tidak didengar, tidak dihargai. Akhirnya kita ingin memuaskan nafsu kita, jatuh di dalam dosa. Dan tidak hanya itu, boleh next. Akhirnya kita mencari keramaian tetapi dengan salah. Akhirnya dengan gemerlap malam, ya. Mungkin teman-teman di sini belum ya, atau ada yang sudah. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Saya melihat juga banyak anak remaja, anak pemuda akhirnya jatuh di dalam ini. Mencari keramaian dengan gemerlap malam. Boleh next. Akhirnya di situ juga ada minuman keras di dalamnya. Atau pakai narkoba, ya. Kita overdosis, ya, masuk rumah sakit, dan akhirnya nyawa melayang. Tahu ya teman-teman? Overdosis, masuk rumah sakit, nyawa melayang. Hati-hati teman-teman. Dan selain itu, akhirnya kita juga mencari apa? Adiksi game. Ya, banyak mungkin di antara kita yang di sini nih jatuhnya. Merasa kesepian di rumah juga, akhirnya gua nggak dihargai. Ya udah main game saja. Akhirnya fokus di games, adiksi, kita memuaskan diri dan sebagainya. Dan selanjutnya boleh next. I'm addicted too. Dengan media sosial. Ya, I'm addicted too. Akhirnya kita scrolling dan scroll. Ya, kita scrolling, padahal nggak penting, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kita merasa sepi. Ya. Dan mungkin ini saya nggak masukin, dan kita menghalalkan segala cara untuk terhindar dari rasa kesepian, agar kita sekali lagi agak lebih didengar, lebih diterima, lebih dihargai. Atau juga di dalam sekolah kita jadinya menyontek agar apa? Agar kita lebih dihargai oleh teman kita yang nilainya tinggi. Kita mau berteman dengan dia, dan supaya nilaiku tinggi aku harus nyontek supaya lebih dihargai. Atau kita pamer, flexing, agar kita diterima, dihargai. Atau kita jadi boasting, ngerti ya boasting? Akhirnya supaya kita lebih didengar. Boasting itu melebih-lebihkan. Saya punya teman itu, dia bilang, dia punya 3 mobil. Nggak masuk akal ini. Anak SMA, udah punya 3 mobil sendiri. Sudah bergaji, dia bilang itu terlalu boasting, melebih-lebihkan teman-teman. Agar dia itu bisa diterima, dihargai, dan didengar. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk berupaya kita itu terhindar dari rasa kesepian. Ya. Nah, padahal sebenarnya kita pada akhirnya kalau kita berjuang dengan hal-hal ini, kita jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya ya sebenarnya bagaimana sih yang harusnya dilakukan oleh setiap orang Kristen? Orang Kristen harus menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan memperlakukan kita? Apakah Tuhan juga tidak menghargai kita? Tidak mendengar kita, tidak menerima kita? Ternyata enggak gitu. Dari Yesaya 43 itu dikatakan Tuhan itu menghargai kita. Tadi kita merasa enggak dihargai, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan Tuhan tuh menghargai kita. Bahkan aku telah menebus engkau. Ngerti maksudnya penebusan? Penebusan itu adalah kita itu jatuh di dalam dosa. Artinya kita telah berutang. Ya. Kalau kita tidak membayar utang kita itu wajib dihukum. Hukumnya adalah kematian. Tetapi Tuhan itu menebus dalam artian utang kita itu diambil Tuhan. Ya, di dalam kematian Yesus Kristus ya.
Nah itu artinya Tuhan tuh memandang kita berharga. Boleh next lagi. Dan Tuhan itu mendengar kita dan bahkan mengenal kita. Ya kita merasa nggak didengar. Dan bahkan di sini Tuhan itu mengenal kita, mendengar kita. Dikatakan Tuhan tuh memanggil kita dengan nama gitu. Jadi ini personal. Tuhan itu tahu namamu. Tuhan tuh tahu pergumulanmu, teman-teman. Engkau merasa nggak didengar, Tuhan mendengar kamu, Tuhan mengenal kamu. Dan next, Tuhan pun menerima kita. Ya. Dikatakan engkau ini kepunyaanku. Kita ini kepunyaan Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita tuh merasa, gue sendiri, gue kesepian. Man, kita nggak kesepian. Kita itu dihargai Tuhan, kita itu didengar, kita itu dikenal Tuhan, dan kita itu diterima Tuhan. Dan yang paling penting adalah Tuhan itu kawan perjalanan hidup kita. Nah itu tema kita. Tuhan itu kawan perjalanan hidup kita, sehingga kita nggak mungkin kesepian dan tidak perlu kesepian. Boleh next. Karena apa? Karena disitulah kita melihat Tuhan itu menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi Yesus tidak meninggalkan kita. Dia bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa. Jadi kita jangan merasa kesepian. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tuh turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita melihat kembali, ya buka sama-sama di dalam Ibrani 4 ayat 15. Yesus itu dikatakan imam besar yang kita punya. Dia bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Tetapi dia sama dengan kita. Dia menjadi manusia dan dia turut menderita. Dia merasakan penderitaan kita. Ya. Jadi Tuhan kita adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Yesus tahu apa yang kita rasa. Yesus tahu bagaimana itu tidak dihargai, bagaimana itu ditolak, bagaimana itu tidak diterima, tidak didengar. Yesus tahu. Dia menghadapi itu semua. Dan bahkan pada akhirnya dia mati di kayu salib. Untuk kita. Jadi benarlah Tuhan Yesus adalah kawan perjalanan hidup kita. Boleh next. Yang menghargai, mengenal, menerima, dan turut merasakan pergumulan yang kita hadapi. Nah pertanyaannya teman-teman, apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan itu kawan seperjalanan kita. Jadi ketika kita menjalani hidup, ketika kita merasa kesepian, yang kita cari siapa? Tuhankah? Atau kita malah cari adiksi-adiksi yang lain untuk memuaskan rasa hati kita yang dirundung oleh kesepian. Boleh next slide-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah terkoneksi. Boleh next. Ini nih sederhana aja ya. Saya bantu untuk teman-teman tuh punya aplikasi yang sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah terkoneksi. Terkoneksi itu gimana? Akhirnya kita menyadari gua itu enggak sendirian. Gua itu enggak kesepian, enggak perlu kesepian. Di tengah kesendirian, di tengah engkau tidak dihargai, tidak diterima, tidak didengar, ya. Dengan cara ya terkoneksi. Terkoneksi ke siapa? Next, ke Tuhan terlebih dahulu. Ya. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Kelemahan kita Tuhan yang rasakan. Dan Tuhan tahu pergumulan. Tuhan memanggil kamu dengan nama kalian. Tuhan memanggil Casey. Sangat spesial.
Tuhan memanggil Darren, Tuhan memanggil Franz, Tuhan memanggil setiap kita. Dengung lembut Tuhan Yesus memanggil. Tadi lagu tadi ya kita nyanyikan ya. Walaupun salah ketukan tadi ya, gak apa-apa. Kita proses untuk belajar ya. Salah ketukan itu proses. Tapi itu lagu pas banget ya. Kita nggak janjian ya, PL ya, tapi benar. Tuhan Yesus memanggil kita dengan lembut. Terkadang kita tuh ndak mendengar. Nah ini nih. Jadi kita tuh seringnya menghadapi noise, bukan voice. Kita tuh lebih suka mendengar noise, kebisingan dunia ini dibanding voice of God. Ya, karena kebisingan di dunia akhirnya kita melihat betapa banyaknya berita-berita Ridwan Kamil anaknya meninggal. Kita turut merasakan. Kita peduli. Ya, Warriors menang dari Celtics. Saya pengen mendukung Celtics. Siapa yang mendukung Warriors? Ya sama Celtics. Kayaknya si ini ya, Jazrael Warriors ya. Saya ketika Warriors menang, saya skip YouTube karena akan melihat highlight Stephen Curry 3 point. Teman-teman. Akhirnya disitulah kita fokus kepada kebisingan dunia, sehingga kita tuh fokus kepada bising dan kita lupa akan suara, voice dari Tuhan yang memanggil kita. Yuk William, di tengah kesulitan hidupmu, aku menyertai kamu. Ya. Kita fokus kepada nilai yang jelek, kita fokus kepada orang yang gak menghargai kita, kita fokus kepada orang yang gak mendengar kita fokus kepada kesendirian kita mau sendiri, kita gak mau terikat, kita akhirnya dengan bebas melakukan dosa dan lain sebagainya. Kita lupa Tuhan itu memanggil kita. Yuk kembali, terkoneksi denganku, baca firman, berdoa. Teman-teman, ketika pagi hari saya itu terbangun dengan luapan pengen berrelasi dengan Tuhan. Teman-teman pernah nggak kayak gitu, teman-teman? Sampai di tahap itu, teman-teman. Kita bangun pagi bukan cari handphone, tapi hati itu mau mencari Tuhan. Nah, saya merindukan teman-teman sampai di situ. Ya. Jadi bukan saya aja merasakan, tapi teman-teman yang merasakan juga bahwa kita itu butuh Tuhan. Yang di pagi hari yang bisa menyapa kita itu Tuhan. Gitu. Karena saya bangun pagi, ya biasanya saya lebih duluan bangun pagi dibanding istri saya. Jadi saya bangun itu lihat istri memang, tetapi hati itu merasa terkoneksi dengan Tuhan dan ingin berrelasi dengan Tuhan. Ya. Lewat doa, baca firman, dan saya merindukan kita punya koneksi itu, ya. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah, boleh next slide-nya. Ketika kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, kita diminta untuk terkoneksi dengan manusia. Ya. Artinya, memang kita tuh sebagai orang Kristen harus berelasi dengan Tuhan, tetapi kita diminta juga untuk kita berelasi dengan sesama, kita mengasihi sesama kita. Itu kan kata Tuhan, kasih Tuhan dan sesamamu. Memang ada potensi apa? Tetap kita nggak dihargai nantinya, ya. Karena kita diminta untuk terkoneksi kan sama sesama. Berarti manusia itu ada potensi tidak menghargai kita, tidak menerima kita, tidak dengar kita. Ada potensi itu kan. Ketika kita menghadapi itu, yang menguatkan kita adalah koneksi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi sampai di tahap cukup kasih karunia Tuhan, cukup Tuhan itu mengisiku, dan di situ kita mulai terkoneksi dengan sesama kita, dengan manusia.
dengan kesadaran mungkin mereka akan menghina kita, merendahkan kita, nggak didengar mereka, tidak diterima mereka, tidak dihargai mereka. Tetapi di dalam situasi itu pun kita tidak merasa kesepian. Karena apa? Karena Tuhan itu kawan perjalanan di hidup kita. Sekali lagi, Tuhan itu kawan perjalanan di hidup kita. Kalau saya mengkisahkan kehidupan saya, ya teman-teman, saya itu ketika SMP, SMA, tidak suka ke gereja, teman-teman. Kenapa? Karena orang tua paksa saya ke gereja. Siapa di sini yang disuruh dipaksa orang tua untuk ke gereja? Selain saya ada. Ya. Saya itu tidak suka karena orang tua saya suruh ke gereja. Dan waktu Paskah, waktu Natal, saya itu disuruh orang tua William ke gereja. Jadi kakak dan adik saya itu tidak dipaksa ke gereja, tapi saya menjadi perwakilan untuk ke gereja. Saya bilang, tidak adil. Sampai saya nangis, tetapi saya diantar ke gereja dengan mata saya itu nangis. Terus orang nanya, kenapa kamu nangis ya Will? Enggak, baru bangun tidur. Mata saya sembab sekali, malu teman-teman. Saya benci sekali ke gereja. Sampai SMA. Tapi saya enggak tahu kok tiba-tiba ya. Enggak tiba-tiba, akhirnya Tuhan itu memproses saya. Jadi saya senang pelayanan. Mulai 3 SMA. Ya, teman-teman ada yang dari SMP kan? Sudah beribadah, sudah pelayanan. Saya dari 3 SMA baru pelayanan. Saya dari enggak suka ngapain sih? Dan bahkan katekisasi. Kami katekisasi, di sini katekisasi berapa bulan? 9 bulan. Ya, anggap 9 bulan, saya cuma datang 2 bulan pertama. Habis itu saya pergi dari rumah, tapi saya pergi ke kolam renang, pergi main PS, ke rental PS. Sampai sebulan mau selesai katekisasi saya datang. Nah, absen saya udah dihapus kan. Terus saya datangin ketua kelasnya, tolong isi lagi. Ya. Kalau Anius, boleh nggak Nius? Tiba-tiba ada yang datang bilang, Nius isi nama saya gitu. Saya bisa. Akhirnya saya lulus katekisasi dengan cara itu. Entah kenapa orang yang seperti itu berdiri di sini dan menyampaikan firman Tuhan. Tidak tahu saya. Ya. Nah disinilah teman-teman kita harus melihat perjalanan hidup kita di tengah kita sendiri, Tuhan tetap bersama kita. Teman-teman masuk ke dalam kamar, ya coba teman-teman bayangkan teman-teman masuk dalam kamar. Teman-teman merasa sendiri ya? Ya. Saya tuh ingin kasih tahu bahwa ketika kita sendiri, sebenarnya kita tuh enggak pernah sendiri. Kenapa? Karena kita ketika sendiri di kamar, kita itu menjadi dua. Nah, ini agak filosofis ya. Ketika sendiri kita menjadi dua. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan diri kita sendiri. Kita akan ngobrol sama diri sendiri. Setuju? Setuju nggak teman-teman? Coba di kamar ya, kamu sendiri. Kamu tidak akan pernah sendiri. Karena kamu akan jadi dua. Kita ngobrol sama diri sendiri. Kita menghayal, terus kayak ngobrol sama diri sendiri. Setuju nggak? Nah itu teman-teman. Kiranya kita tidak fokus ke ngobrol sama diri sendiri di tengah kesendirian, tapi kita terkoneksi juga dengan Tuhan. Ya, terkoneksi dengan Tuhan dan merasakan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu turut merasakan Dia imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesuslah menjadi teladan hidup kita. Karena Dia turut merasakan, tetapi yang bedakannya Dia sempurna, dan kita diminta untuk
serupa dengan Dia. Akhirnya ayat 16, saya menutup dengan ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberaniannya menghampiri tahta kasih karunia, merangkul kasih karunia itu, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ada kalanya kita tidak dihargai, tidak diterima, tidak didengar. Yang kita cari dengan keberanian adalah kasih karunia Tuhan. Kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Dan ingat sekali lagi, Tuhan adalah kawan seperjalanan kita. Kamu tidak pernah sendiri, dan kamu tidak pernah dan tidak perlu untuk merasa kesepian. Karena Tuhan menghargai kita, menerima kita, mengenal kita, dan mengasihi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada hidup kami. Dan ajarkanlah kami untuk memiliki koneksi bersama Engkau ya Tuhan. Ketika bangun pagi, ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami di dalam kelelahan dan ingin istirahat, yang kami rindukan adalah bersamamu Tuhan. Berelasi bersamamu, terkoneksi dengan kamu Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk menghidupi firman, menyadari bahwa kami ini adalah miliknya Tuhan. Kami Tuhan tebus, Tuhan menghargai kami, Tuhan mengenal kami, dan Tuhan adalah milik kami. Tuhan, tolong akan setiap kami untuk kami dapat menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi kesepian. Di tengah kebisingan ini Tuhan bersuaralah dan panggil kami dengan lembut, dan Tuhan hampiri kami untuk kami masuk di dalam kasih karunia-Mu dan mendapat pertolongan pada waktu-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, dan pada masa kini, masa lalu, dan masa akan datang. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, darah Maria, yang berintah secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit perang antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, bersuara Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita mau berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini bukan hanya kami dengar, tapi kami juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Pak William di setiap pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan, supaya ia dipakai lebih lagi untuk melayani Engkau saja Bapak. Teman-teman kami, saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan beberapa pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia, dari pemerintahannya, untuk setiap orang yang berada di pemerintahan, dan kita sebagai masyarakat bisa melakukan hak dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya.
yaitu mencintai negeri kita dan mau turut berpartisipasi dalam memajukan Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Mari kita doakan juga untuk camp remaja akan dilaksanakan bulan Juni nanti, supaya setiap kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak remaja mengikuti camp remaja ini bisa merasakan kebersamaan serta apapun firman yang disampaikan bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mari kita angkat pokok doa ini. Mari kita berdoa juga untuk anak-anak yang sedang menjalankan ujian ataupun yang sedang mempersiapkan ujian di sekolah masing-masing. Kita mau berdoa supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik dalam segala ujian yang sedang dijalankannya. Mari kita angkat pokok doa ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada seminggu ini. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang boleh ditambahkan dan atas kasih karunia yang boleh diterima selama 1 tahun ini ya Tuhan. Inilah segala pokok doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau yang mau sempurnakan dan jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir di tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka dalam segala aktivitas yang sedang mereka jalankan sekarang Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau mempersiapkan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan
juga Raja Daud sangat bersuka cita. Untuk teman-teman yang onsite bisa memberikan persembahan dengan maju ke depan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang di Zoom bisa scan lewat QR code yang tertera di layar gadget kalian. Dan teman-teman yang belum punya kantong persembahan boleh angkat tangan. Yuk teman-teman, aku mau ajak kita mau siapin persembahan kita sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Musik aja. Teman-teman yang udah kasih persembahan, nyanyiin lagu ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Bawa persembahan Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, inilah segenap persembahan kami yang sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dan dikelola dengan baik, Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu lagi ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Gimana teman-teman? Pada terberkati sama firman hari ini? Kalau kamu Hana gimana? Aku sih terberkati ya. Nah, aku mau sharing dikit nih. Jadi pas aku SMP itu sekitar kelas 7 atau 8 itu, aku merasa aku nggak ada teman gitu. Belum ada teman yang benar-benar kayak bestie atau teman yang deket gitu. Nah, walaupun waktu itu ada sih beberapa teman, tapi aku entah kenapa nggak bisa cerita masalah-masalah aku ke mereka gitu. Sedangkan pada saat yang sama aku lihat ada satu teman aku yang dia punya banyak teman banget. Terus aku lihat pertemanan mereka itu adalah hal yang diidam-idamkan gitu. Nah dari itu aku kayak mikir gitu. Terus kayak bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa sih gue nggak kayak dia? Kenapa gue nggak punya banyak teman kayak dia? Apa gue harus kayak dia? Apa gue harus famous kayak dia? Apa gue harus punya pergaulan yang sama dia? Nah dari firman hari ini aku kesadar lagi sih, kayak sebenarnya ketika kita nggak perlu takut ketika kita lagi kesepian. Kita nggak perlu takut ketika kita takut gak didengar, ketika kita nggak diterima gitu. Karena sebenarnya udah ada sosok yang kawan yang sejati yang udah ada di setiap sisi kita gitu. Dia ada dimanapun kita berada, dia udah siap untuk dengerin setiap cerita kita, dia udah menerima kita apa adanya gitu teman-teman. Yuk mulai sekarang kalau teman-teman merasa kesepian, teman-teman bisa cerita sama Tuhan, teman-teman bisa datang ke Tuhan. Ya aku setuju banget ya sama sharingnya Hana tadi. Dan aku yakin masalah seperti sharingnya tadi itu udah gak asing lagi ya di telinga remaja. Dan kita tuh harusnya emang sadar kalau kita tuh ada Tuhan yang menjadi kawan seperjalanan di hidup kita. Dan Tuhan yang menghargai kita, yang mengenal kita, yang menerima kita apa adanya. Dan Tuhan yang ikut dan pernah merasakan pergumulan kita. Kita itu tidak sendirian menghadapi hidup ini teman-teman. Maka dari itu, sebagai tekad hari ini, aku mau ajak teman-teman sambil bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu You Are My Hiding Place. All the stars, you can hush the raging storm. You're the phone, and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and hold the sun. Yet you see me, and you hear my every cry. Steps, broken heart, you are mending every burn. I'm saved, and it's all by your grace. Only you and your light could turn darkness into dawn. By your blood that has lost and love has won.
say I'm strong. You're my refuge and my soul. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fail. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, you are my hiding place. Engkau adalah tempat kami mengadu Tuhan. Engkaulah menjadi tempat pertolongan kami. Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami. Dan kami berani menjalani hidup kami. Karena kami menyadari Engkau adalah Tuhan kawan seperjalanan kami. Yang turut merasakan kelemahan kami, yang menerima kami, yang mengenal kami, yang menghargai kami. Dan yang menuntun kami, yang mengasihi kami. Dan kami menjalani hidup dengan keberanian di dalam kasih karunia-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari dengan tetap kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu You Are My Hiding Place. To the Savior of my soul, let the weak in me say I'm strong. You're my refuge and my soul. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Teman-teman disilakan duduk dan saat teduh. Saat terus saya teman-teman. Hari ini saya akan membawakan warta minggu ini.
kayak Warta minggu ini tanggal 12 Juni 2022. Next. Boleh. Oke, tema minggu ini ada Tuhan kawan di perjalanan hidup kita, dibawakan oleh Ko William Andreas minggu depan 19 Juni 2022 dengan tema Apakah Damai Menjadi Dangkal oleh saudara Rixer Wijaja. Next. Oke, KR ada online dan onsite ya teman-teman jam 8.30. Jadi make sure kita datang, jangan telat ya. Oke, job pelayan pada hari ini ada liturgisnya tadi ada Selin dan Hana, PP-nya ada Elvis, BW dan DS saya sendiri, PIC-nya ada Ella dan Franz, PIC-nya juga Ella ya, pianis ada Ella, gitaris ada Carlos, singer ada Raffi, Jajon ada Jezreel, sound dan multimedia ada Daniel sama Anius, PJTD ada Jennifer, penyambutan dan absensi ada Aldel. MC 3-nya nanti ada ya teman-teman sepertinya. Oke, pada tanggal 19 Juni minggu depan itu liturgisnya ada Vanessa dan Stefanesa. PP-nya ada Ella, BW dan DS ada Caroline, PIC-nya ada Rizzy dan Chelsea, Yanisnya ada Yoel dari KRI, gitarisnya ada Brandon, singernya ada Erwing, Jajonnya ada Melvin, sound dan multimedianya ada Hana, Wodi, sama Keisha. PTJ Juliana, penyambutannya absensi Natania. MC CG-nya masih belum dapat kabar sih. Jangan lupa teman-teman PD jam 8, jadi jangan telat untuk kita PD ya. Next. Kelas pembinaan dan KTB minggu ini kalau kelas Alpha itu ada KTB ya, tapi bahas tentang doa. Kalau Beta itu KTB juga membahas living in worship. Untuk Omega hari ini nggak ada kelas. Next, oke. Untuk minggu depan untuk kelas Alpha KTB ya, sharing dan atau kebersamaan. Kalau kelas Beta itu ada Kristologi ya teman-teman, keilahian dan kemanusiaan Kristus dibawa oleh Pak Niko. Dan kelas Omega juga sepertinya tidak ada kelas. Oke teman-teman, ada seminar yang mungkin teman-teman tertarik untuk mengikutinya, itu mengenai crypto assets ya, bijak menilai investasi zaman now. Itu diselenggarakan pada hari minggu depan ya, 19 Juni 2022 jam 1 sampai jam 4 sore. Oke teman-teman, gak bosan-bosan ya kita mau ngomongin tentang camp remaja teman-teman dengan tema TGF IF Thanks God I'm Free. Nah itu 24 sampai 26 Juni teman-teman. Daftarannya ditutup sampai hari Senin nanti, 2 hari lagi berarti, besok berarti tanggal 13 Juni teman-teman. Jadi yang belum daftar mungkin bisa ajak teman-teman juga yang lain yang bisa ikut camp remaja ini ya teman-teman. Next. Oke teman-teman, sekian warta minggu ini. Happy Sunday. Tes. Ada. Selamat pagi remaja. Selamat hari Minggu, Cici. Selamat Minggu ya, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu remaja. Oke, sebelum kita ke pengumuman dan games, coba lihat kanan kiri kalian, adakah teman-teman yang baru hadir? Banyak. Kalau banyak siapa aja, yuk coba ditunjuk. Oke. Dari sini dulu. Siapa aja nih? Semuanya kah? Oh semuanya? Dari mana sampai mana nih? Ayo berdiri. Gak apa-apa. Gak akan diapa-apain temen.
Ayo. Ayo dong. Kamu juga baru? Enggak. Oke, gimana Ci? Ayo, boleh sebutin nama, kelas, diajak siapa, sama hobi boleh. Hobi boleh. Dari ujung dong. Dari mana? Ya udah. Nama, kelas, hobi sama diajak siapa? Nama Marvel. Namanya Marvel teman-teman. Halo Marvel. Oke, kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8, diajak siapa? Chris. Diajak Chris. Hobinya apa? Oke, kita sapa satu-satu dulu ya. Kita bilang, hai Marvel, minggu depan jangan lupa datang lagi ya. 1, 2, 3. Hai Marvel, minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Halo, nama saya Stella. Saya kelas 8. Hobi saya nonton. Diajak sama Chris. Oke, Chris ini suka ngajak teman dong. Iya. Tadi siapa namanya? Stella. Oke, kita sapa Stella yang sama ya. Jangan lupa datang lagi minggu depan. 1, 2, 3. Hai Stella, jangan lupa datang lagi ya minggu depan. Oke. Saya Chris, kelas 8B, Revi. Boleh diulang nggak kedengeran? Nama Kesensen, kelas 8, Kelas 8. hobinya main game. Diajak siapa? Sendiri. Diajak sendiri. Oh, mandiri. Namanya Chris ya? Iya. Oke, kita sapa Chris ya. 1, 2, 3. Hai Chris. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Oke, ada lagi gak nih yang baru? Yang mana nih? Sebelah Nesa. Oke. Boleh berdiri dong biar kelihatan. Kenalin nama, hobi, tadi Diajak kelas berapa siapa? sama diajak siapa? Halo teman-teman, nama aku Diva Seviola. Aku hobiku main Valorant. Diajak Grace. Diajak Grace. Diva ya? Diva. Oke, namanya Diva teman-teman. Hobinya main Valorant. Buat teman-teman yang main Valo bisa ajak dia. Ayo kita sapa ya. 1, 2, 3. Hai Diva, minggu depan datang lagi ya. Oke, ada lagi gak nih? Yang mana? Yang baju putih ini. Oke, kalian jangan diem-diem dong. Ini juga Steven, udah lihat juga. Ayo berdiri. Kenalin nama, kelas berapa? Halo, nama saya Hengki. Hengki. Kelas 8, umur Kelas 8. 15. Diajak siapa? Ya. Jaslin. Jaslin. Oke. Oh. Namanya siapa tadi? Hengki. Hengki. Oke, kita sapa Hengki ya teman-teman. 1, 2, 3. Hai Hengki, minggu depan datang lagi ya. Sebelahnya. Ayo berdiri. Gak akan digigit kok. Udah nyala. Kelas berapa? Nama, kelas, Hobi. sama diajak siapa? Siapa? Jensen. Kelas 9. Hobi basket diajak? Diajak Hengki. Oke, jadi saling ngajak-ngajak ya. Satu bawa satu. Oke. Kita sapa Hengki dulu ya. Jensen, maaf. Enggak, maaf. Oke. Jensen, ayo kayak 1, 2, 3. Hai Jensen, minggu depan datang lagi ya. Oke, ada lagi gak nih? Oh itu nih. Yang mana nih? Banyak ya? Banyak ya, ini dong. Boleh? Nama, kelas, hobi diajak siapa? Nama saya Brian, hobi saya main Valorant, kelas 8. Mahasiswa. Diajak Piani sama Evan. Kenalinnya di depan aja. Brian. Oke, namanya Brian, hobi main Valo, bisa temenan tuh sama yang tadi. Kita sapa Brian ya teman-teman. 1, 2, 3. Hai Brian, minggu depan datang lagi ya. Oke, banyak banget anak barunya. Ada lagi gak? Apakah ada lagi? Oh, follow.
Sorry, maaf ya. Ada lagi kah? Baju biru juga. Iya kah? Oke. Jangan lupa dulu. Halo, nama aku Carolyn. Aku kelas 10. Hobinya dance. Diajak Keisha. Diajak Keisha, temennya Keisha. Iya. Apa tadi namanya? Carolyn. Carolyn. Oke, kita sapa Carolyn ya teman-teman. 1, 2, 3. Hai Carolyn. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Oke, ada lagi kah? Ada? Yang di samping Juliana suruh maju ke depannya jadi mahasiswa buat ditanya-tanya pelayanannya. Gimana nih? Mau gimana tanyanya juga briefing. Sebelah Billy. Aku jadi bingung. Oke, kayaknya ada lagi gak nih teman-teman? Masih ada gak? Udah semua ya? Udah semua ya? Oke, kita kenapa Raffi? Oke. Kita ada kedatangan satu mahasiswa magang. Mungkin Cicinya boleh maju ke depan buat kenalan. Ya. Cici ini datang jauh-jauh dari saat itu di mana kalau nggak salah di Malang. Dari Malang ke Jakarta. Boleh kenalin Ci? Apa aja? Nama, terus bakal berapa lama di sini kira-kira? Ya, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama aku Liliana Saputri, biasa dipanggil Lili. Asalnya dari Samarinda gitu, terus kuliah di Malang. Terus praktek di sini mulai awal Juli kemarin sampai akhir Juli tanggal 25. Oke, semester berapa Ci? Semester 4. Oh, semester 4. Oke, kita sapa Ci Lili ya. Ayo, 1, 2, 3. Hai Ci Lili. Minggu depan datang lagi ya, harus Ya, datang. terima kasih. Oke. Sebelum kita mau main games, apakah ada yang ingin pengumuman? Oke, Olin. Iya dong. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gak dijawab, parah banget. Selamat hari Minggu. Boleh minta posternya? Salah server. Mana posterku? Nah, apa coba dibaca teman-teman? Nah, betul. Kita bakal ada KTB Gathering minggu depan ya, di Not jam 3 sore. Acaranya ngapain aja sih kira-kira tuh Cici Hana? Caranya itu bakal seseruan bareng, kita juga bakal sharing-sharing bareng sama makan-makan bareng juga. Coba di sini yang punya KTB angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ay, parah banget yang gak angkat tangan. Parah deh, gak mau ngakui KTB. Yang punya KTB jangan lupa chatin Koko Cicinya nih. Aku lihat banyak yang Koko Cicinya gak datang, dichatin wajib datang bilang. Yang gak punya ada yang gak punya? Bohong. Yang gak punya? Yang gak punya boleh tetap datang teman-teman. Nanti kita bakal tetap seru-seruan bareng. Mungkin nanti kita bikinin KTB, kita cariin. Bisa aja kan? Jadi jangan lupa datang ya. See you di tanggal 19 nanti. See you. Ya. Ada yang mau pengumuman lagi gak nih? Keisha mau pengumuman? Ada yang publi dulu? Gak ada. Oke, ada lagi yang mau pengumuman? Biasanya Stephen pengumuman nih. Udah bosen ya? Tes. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Nggak usah kenalan, kayaknya udah kenal. Jadi langsung aja, boleh gambarnya timbul Matt. Ada nggak? Kalau ini akhir bulan pokoknya. Enggak, kumpul kan mereka kan foto di foto booth itu. Terus mereka langsung masukin story. Terus nanti pengumuman pemenangnya itu pas di akhir bulan di lewat. Oke,
Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ngelihat sesuatu yang baru nggak di ruangan KR kita? Ada yang sadar? Apa tuh? Nah, jadi teman-teman dari tim kebaktian udah baik banget buat bikinin foto booth yang ada di belakang dari ruang KR kita. Nah, karena udah ada foto booth-nya, kita juga mau bagi-bagi duit, teman-teman. Yes. Jadi caranya gampang banget, teman-teman bisa baca rules-nya di depan, saya coba bantu bacain. Yang pertama, teman-teman harus follow IG KR Pernias. Terus juga, boleh langsung sekarang kali ya, mungkin teman-teman boleh ambil HP-nya, diangkat terus dibuka Instagramnya, di follow KR Pernias. Saya kasih waktu 2 menit, ayo yang belum. Iya, 1 menit. Ayo teman-teman yang belum follow, boleh buka IG-nya, di follow IG KR Pernias. Terus sambil saya baca berikutnya, fotonya boleh berkelompok atau boleh sendiri-sendiri. Terus diwajibkan harus di foto booth KR yang ada di belakang. Terus di post di story, mention ke KR Pernias, pakai hashtag FloatWorthyKR. Oh iya teman-teman yang mau ikut, wajib banget IG-nya nggak boleh di private ya. Karena kalau di private kita nggak bisa lihat. Betul. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut boleh foto terus langsung IG-nya jangan di private. Dan hadiah dari lomba ini total price-nya ada sekitar 150.000. Jadi gampang banget teman-teman tinggal upload story dapat duit. Oke, thank you. Terus ada pengumuman kedua buat lomba logo. Nggak ada gambarnya ya? Mungkin Keisha bisa langsung. Kalau untuk lomba desain logo ini sama kayak waktu minggu kemarin, itu aku mau ingetin lagi ke kalian buat jangan lupa untuk cepet-cepet buat ikut lombanya karena batas pengumpulannya itu tanggal 24 Juni dan pengumuman pemenangnya itu 26 Juni. Jadi kalau bisa dari sekarang kalian udah mulai buatin logonya, terus jangan lupa untuk ikutin syarat dari rules-nya. Terus untuk total price-nya itu sekitar 500.000, lebih dari 500.000. Jadi kalian wajib banget untuk ikut gitu. Jadi pokoknya intinya teman-teman nanti bisa bikin logo KR yang ada unsur tulisan KR sama salib ya. Teman-teman langsung submit ke tim desain. Mungkin di sini bisa kontak-kontak Cikesia langsung. Terus juga nih boleh di next satu lagi. Ya terus pokoknya nanti dikasih drive, terus logonya nanti juga harus dijelasin ya teman-teman apa makna-maknanya. Dan pokoknya hadiahnya gede banget, jadi buat teman-teman yang tertarik boleh langsung bikin. Dan juga buat teman-teman yang ngerasa belum bisa desain, mungkin bisa minta bantuan ke tim desain, mungkin bisa dibantu nanti. Tapi yang penting punya idenya dan juga konsep-konsepnya. Oke itu aja dari kita, ada lagi Kes? BTW kalau untuk lomba ini, lomba desain logo ada 3 juara. Terus untuk yang foto battle juga ada 3 juara gitu. Oke, jadi ditunggu teman-teman, thank you. Thank you. Oke, banyak banget ya, udah lombanya berhadiah banget lagi. Oke, kita sekarang bakal main games, gak akan lama karena yang tadi kalian udah dengar bakal ada foto-foto. Jadi kita bakal kasih waktu kalian buat foto. Kita main game yang singkat aja kali ya, Ci. Tapi boleh berdiri dulu. Oke, kita bangkit berdiri dulu guys. Di game ini kemampuan individual kalian diuji. Apa nih? Oke, udah pada berdiri. Oke. Nama gamesnya adalah tepuk tangan. Nah, nggak gitu. Nanti aku akan bilang tepuk 1, kalian tepuk sekali. Iya, boleh tepuk. contohin, Ci? Ayo. Aku pegangin. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau misalnya aku bilang tepuk 1 berarti harus tepuk berapa kali? 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Oke, kita langsung mulai aja ya karena ini gamesnya gampang banget. Gitu doang, Awas kita ya lihat kalau ya. kalah. Kalau misalnya ada yang tepuknya salah, kalian pelototin aja terus mereka pasti langsung duduk. Oke, kita mulai. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Tepuk 5 emang ada? Emang ada tepuk 5, ayo. Siapa yang tepuk tangan tadi? Banyak banget. Kan sampai 3. Iya dong. Kita ulang deh. Tadi banyak banget yang tepuk tangan. Oke, kita ulang ya. Kita bakal sisihin 10 pemain. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Ada yang tepuk tangan tuh di sono. Duduk.
Ayo ngaku. Oke, kita lanjut. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 5. Gak ada. Kegampangan. Oke, kita ganti. Sekarang kalau aku bilang pagi tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, malam tepuk 3 kali. Oke? Pagi sekali, siang 2 kali, malam 3 kali. Oke, kita coba ya. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk petang. Gak ada. Oke. Susah banget nih, Ci. Enggak dong. Enggak. Kita masih pede. Ayo. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk pagi. Ada yang 2 kali itu tadi kayaknya. Adakah? Nggak ada ya, susah banget Ci. Kita balik ke angka aja deh, gimana? Oke, ayo. Oke, sekarang Ci Devina. Iya. Enggak, yang 1, 2, 3 tadi sama. Oh, oke. Tepuk 1, 2, 1, 3. Ada yang nggak tepuk tangan, aku melihatnya. Yang tadi tepuk 1 nggak tepuk tangan, boleh duduk. Ayo duduk guys. Tuhan melihat. Tuhan, wow serem banget ya. Gak seru, sabar dong, kita butuh 10 nih, kita butuh sisihin 10. Ayo lanjut Lagi Ci. ya. Tepuk 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Jago ya. Lama-lama jadi tepuk pramuka nih. Orangnya kebanyakan ya, gimana Ci? Oke, kita gimana ya? Banyak banget ya, sebentar ya. Gimana caranya nyisihin 10 orang dari sebanyak ini? Oke, kita teman-teman boleh duduk deh, kita pilih random. Gak akan random banget, tapi kalian yang berani nyebutin dan inget apa yang tadi udah diinin boleh lah ya. 10 orang boleh. 5 boleh deh, 5 aja. Oke. 5 atau 10 lah ya. Ada yang inget tadi di depan hashtag foto booth-nya apa? Ayo. Enggak, angkat tangan dulu yang inget siapa aja nih? Yang pede untuk maju. Angkat tangan yang tinggi. 1. Ayo apa? Hashtag foto booth KR di belakang tadi. Hadiahnya menarik loh guys. Eits! Gak boleh Jangan curang. Tuhan melihat. Parah. Kan lagi di gereja. Oke, 1. Gak ada lagi. Kalau salah ya udah. Yang penting mental, betul. Aku suka. Ayo, 1. Steven 2. Ada lagi gak? Hashtag KR Pernias. Gak dong. Enggak. Jangan dibacain, angkat tangan dulu guys. Kita akan panggil kalian maju. Ayo dong. Ayo maju. Maju. Nat. Oke Nat, boleh Nat maju. Ayo. Maju. Stefan maju aja maju. Enggak. Buat disebutin nanti. Yang di sini udah pede bener semua, baru 3 nih, nggak ada lagi guys. Ini saya nebak sih. Iya nggak apa. Oke, mau ditunjuk. Boleh. Enggak dong. Enggak. Hari ini tanggal berapa Sabat? Tapi boleh deh. Enggak boleh gitu. Boleh. Kan nanti ada games kedua. Ayo guys, biar nggak lama. Olin mau maju? Nggak apa, kan ada games kedua. Emang kamu bakal menang. Oke, ada lagi gak? Yaudah dari kalian bertiga dulu deh. Apa? Iya. Far from enggak. Jadi dia dulu. Flow and worthy apa ya? Float and worthy. Flow and worthy. Oke. Rata-rata mirip sih, tapi oke lah. Terus yang kita butuh orang lagi nih. Ada yang inget gak nama pembicara tadi siapa? Gampang banget. Emang bener sih tadi sih. Iya, maju. Oke, ada yang lagi gak? Adik-adik baru. Harus pakai marganya. Oke, Joan. Nama lengkap ya. Tadi nggak nama lengkap soalnya.
Oke, 1, 2, 3. Cukup lah ya segini. Keisha mau ikutan? Oke, namanya siapa? Ko William Andreas. Apakah betul?